Selamat pagi Permisa, kembali lagi bersama kelompok 1 kelas Ekonomi Perkotaan Pedesaan bersama saya Atika dan rekan saya Berliana. Dalam segmen depopulasi, kali ini kami akan membahas tentang depopulasi dan dampaknya terhadap ekonomi bisnis. Dan kesempatan kerja di Pandeglang itu merupakan salah satu tren konsep depopulasi yang berkaitan dengan upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Depopulasi adalah suatu kondisi di mana jumlah populasi di suatu daerah itu mengalami penurunan yang signifikan. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya angka kelahiran, tingginya angka kematian, dan migrasi keluar yang lebih tinggi dibandingkan dengan migrasi masuk. Di banyak negara, terutama di kawasan yang mengalami perkembangan ekonomi yang besar, depopulasi mulai menjadi isu yang serius. Misalnya seperti Jepang dan beberapa negara Eropa mengalami penurunan jumlah penduduk yang drastis. Hal ini tentu saja bisa berimplikasi besar terhadap perekonomian negaranya. Lanjutnya, pengaruh ekonomi, penurunan jumlah penduduk mengurangi daya beli, penurunan permintaan barang dan jasa, dan mendapatkan bisnis berpotensi memicu resesi di pasar tenaga kerja. Depopulasi menciptakan ketidakseimbangan beberapa sektor kekurangan tenaga kerja, sementara persaingan meningkatkan sektor lain. Kelangsungan bisnis di daerah depopulasi menghadapi tantangan seperti kehilangan pelanggan, tetapi peluang baru bisa muncul untuk perusahaan yang berinovasi, terutama di bidang teknologi dan layanan online. Lalu, kesempatan kerja depopulasi mengurangi jumlah pekerjaan tetapi meningkatkan permintaan di sektor seperti kesehatan dan layanan sosial. Pencari kerja perlu beradaptasi dengan keterampilan baru untuk tetap kompetitif. Dikutip dari artikel ini dipublikasi di indeptimes.com dengan judul BPS Pandeglang daerah paling banyak ditinggalkan warganya. Hari Purnomo, statisi ahli muda di Badan Pusat Statistika BPS Provinsi Banten mengungkapkan bahwa terdapat 3 wilayah dengan angka migrasi keluar tertinggi di Provinsi Banten. Selama 2 dekade terakhir, Kabupaten Pandeglang tercatat sebagai yang tertinggi dengan 13.059%, diikuti oleh Kabupaten Serang sebesar 0,8% dan Kota Tangerang sebesar 9,88%. Hal ini menunjukkan bahwa antara 2017 hingga 2022 Kabupaten Pandeglang mengalami pengurangan sekitar 1-2 orang per 100 penduduk akibat migrasi keluar. Pandeglang, kabupaten di ujung barat Pulau Jawa yang dikenal sebagai lumbung padi dan pintu gerbang wisata alam, ternyata mengalami tantangan besar yang sedang dihadapi, yaitu penurunan populasi yang berpotensi menghambat perkembangan ekonomi lokal. Kejelasan lebih lanjut mengenai kasus depopulasi di Kabupaten Pandeglang ini akan disampaikan oleh reporter 1 dan 2. Terima kasih. Terima kasih untuk Antika dan Berli. Jadi penurunan jumlah penduduk di desa-desa, terutama di daerah Pandeglang, belakangan ini jadi perhatian besar. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini, mulai dari masalah ekonomi, sosial, sampai lingkungan. Masalah ekonomi jadi salah satu alasan utama. Banyak orang di desa merasa hidup mereka serba terbatas, kesempatan kerja yang sedikit ditambah fasilitas yang kurang memadai, membuat mereka pindah ke kota. Di kota, mereka berharap bisa dapat kerja yang lebih baik dan hidup yang lebih nyaman. Akibatnya, banyak desa ditinggalkan penduduknya dan jumlah orang yang tinggal di sana makin sedikit. Dari sisi sosial, gaya hidup juga ikut berpengaruh. Anak-anak muda sekarang yang lebih akrab dengan teknologi dan informasi cenderung ingin mencoba pengalaman baru di kota. Mereka pikir hidup di kota itu lebih menjanjikan, baik dari segi pendidikan, karir, atau sekedar bersosialisasi. Sayangnya, ini membuat desa kehilangan generasi penerusnya yang dapat pada akhirnya bikin jumlah penduduk desa makin berkurang. Lingkungan pun tak kalah mempengaruhi. Perubahan iklim dan kerusakan alam bikin yang petani di desa kesulitan dan menggarap halamannya. Ditambah lagi bencana alam seperti banjir dan kekeringan yang sering terjadi bikin hidup di desa jadi makin berat. Karena itu banyak yang memilih pindah ke tempat yang dirasa lebih nyaman dan nyaman. Semua masalah ini membuat Kabupaten Pandeglang ikut terdampak. Desa-desa di sana mulai banyak rumah kosong, ladang yang tak lagi diurus, dan pasar tradisional yang sepi pembeli. Kalau dibiarkan kondisi ini bisa makin buruk ke depannya. Untuk mengetahui dampak dari depopulasi lebih lanjut, kita beralih ke reporter kedua.
Baik, terima kasih kepada reporter Berli dan reporter Artika yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang bagaimana dampak ekonomi yang terjadi di Pandeglang akibat penurunan populasi. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, kita ini telah menyaksikan bahwa penurunan populasi ini terjadi sangatlah cukup signifikan di Pandeglang. Hal ini tentu berdampak pada berbagai sektor. Nah, termasuk itu keberlangsungan UKM. Berdasarkan data dari BPS yang kita dapatkan, penurunan populasi ini dipicu oleh beberapa faktor, termasuk urbanisasi dan kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai di daerah. Usaha kecil dan menengah UKM ini memainkan peran penting dalam ekonomi lokal karena menjadi tulang punggung dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperdayakan masyarakat. Ini karena usaha kecil ini biasanya memanfaatkan sumber daya lokal yang berdampak positif pada sektor lain seperti perdagangan, pertanian, dan jasa karena kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Nah, UKM ini seringkali menjadi katalisator untuk inovasi dan kreativitas. Namun, penurunan populasi ini dapat mengganggu bisnis kecil dan ekonomi lokal. Dengan penurunan populasi ini, permintaan ini terhadap barang dan jasa itu juga turun. Nah, ini itu berdampak pada bisnis kecil. Sebaliknya, tenaga kerja yang berkurang ini dapat menyebabkan masalah dalam menjalankan bisnis. Akibatnya ini ekonomi lokal stagnan dan potensi pertumbuhan bisnis ini ikut terlambat. Ini dapat menyebabkan siklus yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter 4 mengenai dampak penurunan populasi pada kesempatan kerja. Terima kasih. Baik pemirsa, dalam beberapa tahun terakhir kita telah menyaksikan penurunan populasi yang cukup signifikan di Pandeglang. Nah, hal itu tentu berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah Pandeglang, termasuk keberlangsungan UMKM. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, penurunan populasi ini dipicu oleh beberapa faktor, termasuk urbanisasi dan kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai di daerah. Usaha kecil dan menengah atau biasa kita sebut UMKM memainkan peran penting dalam ekonomi lokal. Karena ekonomi lokal ini menjadi tulang punggung dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memberdayakan masyarakat. Karena usaha kecil ini biasanya memanfaatkan sumber daya lokal yang berdampak positif pada sektor lain seperti perdagangan, pertanian, dan jasa. Karena kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar, UMKM ini sering menjadi katalisator untuk inovasi dan kreativitas. Tapi, penurunan populasi dapat mengganggu bisnis kecil dan ekonomi lokal. Dengan penurunan populasi ini, permintaan terhadap barang dan jasa juga akan turun. Ini berdampak pada bisnis kecil. Sebaliknya, tenaga kerja yang berkurang dalam menyebabkan masalah dalam menjalankan bisnis, akibatnya ekonomi lokasi stagnan dan potensi pertumbuhan bisnis ikut terhambat. Ini nih dapat menyebabkan siklus yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Terima kasih. Selanjutnya di Pandeglang itu seperti kayak daerah lainnya, para pasar kerja mengalami dinamika yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, di sini kami telah menyaksikan penurunan jumlah tenaga kerja yang aktif, yang pada tentunya berdampak pada kesempatan kerja yang tersedia. Nah, kalau dilihat dari situasi ini, itu ada beberapa situasi. Yang pertama ada kondisi pasar kerja saat ini. Nah, di saat ini itu pasar kerja di Pandeglang diwarnai oleh berbagai tantangan. Dari data BPS sendiri, tingkat pengangguran di daerah ini itu mengalami fluktuasi dengan angka yang menunjukkan kecenderungan meningkat seiring dengan penurunan populasi. Nah, dari penurunan ini sendiri itu disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk migrasi penduduk ke kota-kota besar dan penurunan angka kelahiran. Terus yang kedua itu ada dampak penurunan populasi. Nah, dari penurunan populasi ini itu tidak hanya mempengaruhi tenaga kerja, tetapi juga struktur demografis dari Pandeglang itu sendiri. Dengan semakin sedikitnya penduduk usia produktif, itu banyak perusahaan kesulitan untuk menemukan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman. Nah, hal tersebut itu menciptakan tantangan bagi pengusaha lokal yang ingin mengembangkan bisnis mereka. Terus ada peluang kerja yang tersedia. Meskipun ada penurunan dalam tenaga kerja, itu masih ada peluang yang dapat dimanfaatkan, kayak sektor-sektor seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. Nah, dari situ itu menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan. Dengan promosi yang tepat dan dukungan dari pemerintah, mungkin sektor-sektor ini itu dapat menciptakan tenaga kerja baru, meskipun dalam jumlah yang terbatas. Terus selanjutnya itu dari upaya pemerintah dan masyarakat
dan dari upaya pemerintah dan masyarakat. Nah, pemerintah daerah sendiri itu telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini, kayak termasuk program pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja muda dan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi di Pandeglang. Selain itu juga masyarakat juga berperan aktif dalam menciptakan peluang kerja melalui usaha mikro dan kecil. Terus yang diharapkan dari situasi ini apa sih? Nah, dalam menghadapi tantangan penurunan tenaga kerja sendiri, itu penting bagi semua pihak bersinergi dengan memanfaatkan potensi lokal dan meningkatkan keterampilan tenaga kerjanya. Dari Pandeglang sendiri itu dapat menciptakan pasar kerja yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Nah, dari harapan kelompok kami sendiri itu melalui upaya bersama diharapkan kita mengatasi tantangan ini dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat dari Pandeglang. Mungkin itu saja, bisa dilanjut ke reporter selanjutnya. Baik, setelah kita memahami dampak dari depopulasi, penting bagi kita untuk fokus pada strategi yang dapat meningkatkan ekonomi lokal, terutama di wilayah yang terdampak seperti Pandeglang ini. Penurunan populasi khususnya yang dipengaruhi oleh migrasi memunculkan tantangan besar bagi keberlanjutan ekonomi lokal. Namun, tantangan besar ini dapat diatasi dengan menyusun langkah-langkah strategis yang dapat menguatkan ekonomi lokal yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Salah satu rekomendasi utama adalah dengan penguatan sektor UMKM. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi lokal dan dapat sebagai motor penggerak dalam penciptaan lapangan kerja baru. Dengan memberikan pelatihan dan akses modal yang lebih baik, kita dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama pertumbuhan UMKM yang mampu beradaptasi dengan perubahan demografis. Pengembangan ekonomi berbasis digital juga menjadi fokus utama. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang beralih ke platform digital, penting bagi kita untuk mendorong pelaku usaha lokal untuk memanfaatkan teknologi, pelatihan digital, dan akses internet yang lebih luas akan membuka peluang baru bagi para pengusaha lokal untuk menjangkau pasar yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat juga sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung. Program-program yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi lokal akan meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan mereka, sehingga menciptakan solusi yang lebih relevan dengan kebutuhan lokal. Pengembangan infrastruktur juga harus diperhatikan. Investasi dalam infrastruktur, transportasi, dan teknologi informasi akan memudahkan aksesibilitas dan distribusi produk lokal, serta menarik investasi baru ke daerah tersebut. Dengan infrastruktur yang baik, potensi ekonomi lokal dapat dimaksimalkan meskipun jumlah penduduk menurun. Pariwisata lokal sebagai sumber pendapatan alternatif dengan memperkenalkan kearifan budaya dan sumber daya daerah, kita dapat menarik wisatawan domestik dan mancanegara melalui program-program promosi yang kreatif dan kolaboratif dapat membantu meningkatkan kunjungan wisatawan yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan ekonomi lokal. Dengan menerapkan strategi-strategi yang sudah saya sebutkan, diharapkan Pandeglang dapat mengatasi tantangan dari depopulasi ini. Kepada reporter selanjutnya, saya serahkan. Baik pemirsa, selanjutnya peran pemerintah dan kebijakan dalam menanggulangi penurunan populasi. Penurunan jumlah penduduk di desa-desa terus menjadi masalah serius. Banyak orang pindah ke kota besar demi mencari kehidupan yang lebih baik, entah itu pekerjaan, pendidikan, atau fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Sayangnya, perpindahan ini nggak cuma berdampak ke mereka yang pindah, tapi juga bikin desa yang ditinggalkan jadi tertinggal pembangunannya. Nah, pemerintah sebenarnya sudah berusaha menangani ini lewat berbagai kebijakan. Tapi apakah langkah-langkah itu sudah cukup efektif? Misalnya, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya di desa memang sudah dilakukan. Tapi faktanya masih banyak desa yang belum mendapat perhatian yang maksimal. Lalu, ada juga program untuk meningkatkan pendidikan di pedesaan lewat beasiswa dan pelatihan keterampilan. Meski niatnya bagus, kesenjangan antara kualitas pendidikan di kota dan di desa masih terasa jauh.
Selain itu, pemerintah juga berusaha menciptakan lapangan kerja dengan mengundang perusahaan untuk buka cabang di pedesaan. Tapi kurangnya infrastruktur pendukung seringkali jadi penghambat. Meskipun kebijakan-kebijakan itu ada, kenyataannya banyak orang desa tetap merasa tinggal di kota lebih menjanjikan. Untuk itu, ada beberapa solusi baru yang bisa dipertimbangkan. Misalnya, pemerintah bisa lebih fokus pada pengembangan usaha kecil dan menengah atau UKM di desa dengan menyediakan pelatihan dan modal. Ini penting supaya ada lebih banyak pekerjaan di desa dan warga nggak perlu pindah. Selain itu, program migrasi juga banyak bisa dicoba di warga yang sudah pindah ke kota, diberi insentif untuk kembali, seperti subsidi atau bantuan usaha. Hal lain yang gak kalah penting adalah meningkatkan kualitas hidup di desa. Fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya perlu ditingkatkan supaya orang-orang merasa lebih nyaman tinggal di desa. Dan tentunya pemerintah perlu kerjasama dengan pihak swasta untuk berinvestasi di desa. Entah itu pembangunan infrastruktur atau membantu memasarkan produk lokal. Jadi, kalau pemerintah bisa terus memperbaiki kebijakan ini dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga, semoga desa dan kota bisa sama-sama berkembang. Jangan sampai desa malah makin ketinggalan karena semua warga dimanapun mereka tinggal berhak merasakan pembangunan yang merata. Terima kasih. Terima kasih Naswa Alpi Septina Bila Fida dan Sulis atas laporannya. Setelah kita mendengarkan laporan dari para reporter kita, dapat disimpulkan depopulasi merupakan fenomena penurunan jumlah penduduk yang terjadi akibat berbagai faktor seperti migrasi, keluar rendahnya angka kelahiran, dan tingginya angka kematian di Pandeglang. Fenomena ini memberikan dampak yang kompleks terhadap perekonomian, kelangsungan bisnis, dan kesempatan kerja yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat itu sendiri. Secara ekonomi, depopulasi bisa mempengaruhi daya beli masyarakatnya karena jumlah konsumen yang semakin sedikit berarti berimbas pada penurunan permintaan barangnya dan jasa. Hal ini terutama dirasakan oleh sektor usaha kecil dan menengah seperti UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Selain itu, penurunan populasi juga bisa mengurangi ketersediaan tenaga kerja produktif yang dapat menyebabkan stagnasi di berbagai sektor serius seperti pertanian, perdagangan, dan jasa. Ketidakseimbangan ini bisa menimbulkan tantangan besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Ya, kesempatan kerja di Pandeglang juga terpengaruhi oleh depopulasi. Di satu sisi, penurunan jumlah penduduk mengurangi persaingan tenaga kerja. Namun, di sisi lain, berkurangnya jumlah usaha yang investasi berdampak pada minimnya peluang kerja yang tersedia. Hal ini menciptakan siklus negatif yang sulit diputus tanpa adanya upaya kolaboratif. Strategi yang diusulkan untuk mengatasi dampak depopulasi di Pandeglang mencakup langkah-langkah seperti peningkatan infrastruktur, pengembangan sektor pendidikan, dan pelatihan. Keterampilan bagi tenaga kerja muda dengan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha tenaga penurunan populasi dapat diatasi dan Pandeglang bisa berkembang menjadi kabupaten yang kuat dan mandiri. Terima kasih.